Sejahtera bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam kebaikan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Termulia namamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawan-lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang paling kita inginkan di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki sebuah kekuatan untuk mampu menghadapi setiap tantangan di dalam hidup ini. Kekuatan akan kelihatan lewat kesehatan yang kita miliki. Yang artinya, kalau kita sehat secara jasmani dan rohani, maka seberat apapun pergumulan yang datang menyertai kehidupan kita, yang datang menerjang sendi-sendi keberimanan kita, maka kita tidak akan pernah oleng, atau kita akan tetap berdiri dalam kebenaran. Bapak Ibu, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yesaya menunjukkan sebuah ketaatan hidupnya sebagai seorang murid Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Dia menyadari akan banyak cemooh, dia menyadari akan banyak tantangan, dia menyadari akan banyak rintangan yang terus menerpa kehidupannya. Tapi dia tahu bahwa dia adalah seorang murid, bukan murid manusia, tapi murid Tuhan. Maka apa yang dia tegaskan di dalam kemuridannya sebagai murid yang taat kepada Tuhan? Dia katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Dia menyadari bahwa hidupnya bertujuan untuk orang lain. Maka ketika Tuhan berikan kepadanya sebuah lidah, perkataan-perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tahu tujuan hidupnya.
Dia tahu semangat hidupnya. Dia tahu pemilihan Tuhan kepada hidupnya. Dia memberikan lidah bukan untuk menghujat, tetapi untuk memberkati atau untuk menguatkan orang yang letih lesu. Bahkan dia katakan pendengarannya juga setiap hari diperbarui oleh Tuhan, supaya dia mampu mendengarkan apa kehendak Tuhan, supaya dia juga mampu mendengarkan apa keluhan-keluhan orang di dalam kehidupan. Menjadi pendengar yang baik, sesuatu hal yang sulit kita lakukan. Kenapa kami katakan demikian? Kecenderungan orang Batak secara khusus, yang dia inginkan bukanlah untuk mendengar, tetapi yang dia inginkan untuk didengar. Karena apa? Karena bagi orang Batak, orang yang mendengarkan itu biasanya orang yang dinasihati. Orang yang mendengarkan itu biasanya orang yang lemah. Orang yang mendengarkan itu biasanya orang yang paling rendah daripada orang yang didengarkan. Maka kecenderungan orang Batak itu secara khusus, itu keinginannya adalah untuk didengar, bukan untuk mendengar. Makanya orang Batak itu ngomong aja kerjaannya supaya didengar. Dia bersuara, kalau kecil suaranya ya dia usahakan untuk kuat suaranya. Tapi dalam sabda Tuhan, apa yang dipertunjukkan oleh Yesaya tidak demikian. Dia katakan ia mempertajam telingaku setiap pagi untuk mendengar. Untuk mendengar sebagai seorang murid. Dia tidak hanya mendengarkan orang, tapi mendengar perintah Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan. Lalu dia katakan kembali, Tuhan Allah membuka telingaku dan tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Di dalam setiap pergumulan yang dia rasakan, dia mengerti segala kehendak Tuhan. Bahkan ketika dia dihina sebagai seorang murid, dia dipukul sebagai seorang murid, dia dicambuk seperti seorang murid, dia diludahi, dia tidak dianggap ada. Tetapi dia tahu Tuhan akan menolong dia. Artinya sebagai seorang murid yang taat kepada Tuhan, ada iman yang benar di sana. Penghinaan diri karena kebenaran tidak menjadi melemahkan dia. Penghinaan yang dia terima tidak mengendurkan semangatnya, karena dia tahu Allah yang menolong dia, Allah akan membantu dia, Allah akan meneguhkan dia. Bahkan dia seperti gunung batu. Itulah saking diteguhkannya di dalam kebenaran Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya ambil dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Allah adalah penolong. Apa yang boleh kita lihat, yang boleh diajarkan firman ini kepada kita? Yang pertama sekali lewat firman ini kita mau diingatkan, supaya jangan menjadi orang yang cengeng di dalam kehidupan. Orang yang mudah bersungut-sungut. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita, bagaimana kita menjadi orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang teguh. Bahkan kekuatan, ketegaran, dan keteguhan kita harus berikan itu juga kepada orang lain. Dan tentu Bapak Ibu, keteguhan dan ketegaran kita itu tidak serta-merta kita terima begitu saja. Tetapi Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menopang. Karena itu adalah pemberian Tuhan, maka kita akan berdiri di dalam keteguhan, di dalam kebenaran Tuhan. Banyak orang sekarang ini dia teguh, tapi keteguhannya tidak di dalam Tuhan. Maka orang yang teguh di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah terperosok. Tapi orang yang teguh di luar daripada kehendak Tuhan, dia akan mudah terperosok.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang boleh kita ambil yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini? Orang yang teguh di dalam Tuhan, atau Tuhan adalah Allah penolong kita, mau mengajar kita bagaimana bersikap menjadi seorang murid yang benar. Tentu kita semuanya orang percaya adalah murid Yesus. Karena apa? Karena kita percaya kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Karena Dia sudah menolong kita. Maka yang diinginkan oleh firman ini dari kita juga, bagaimana kita supaya menjadi penolong bagi sesama, supaya menjadi penolong bagi orang yang lemah. Allah yang senantiasa bersikap benar terhadap kehidupan kita, maka kita diajak juga untuk bersikap benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ayat ke-9 dikatakan Tuhan adalah penolong, menolong aku. Maka karena Tuhan juga sudah menolong kita, maka kita diajar juga untuk menolong sesama. Bapak Ibu, seruan yang disampaikan oleh Yesaya merupakan seruan bagi seluruh kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Karena kita adalah murid Tuhan, maka kita harus taat melakukan segala kehendak Tuhan. Ketaatan kita sebagai seorang murid kita tunjukkan dengan cara benar, tidak bersungut-sungut, tidak mudah goyang, tetapi tetap berdiri dalam keteguhan. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, baik tantangan yang datang dari luar, baik tantangan yang datang dari dalam diri sendiri. Tapi kita harus percaya Tuhan akan meneguhkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami untuk mampu berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat, Tuhan memberkati.